Halo teman-teman, nama saya Julio Tambun dari kelas 12 4D04. Untuk mata kuliah metode penelitian, saya mengambil judul Analisa Efektivitas Vaksinasi COVID-19 di Era New Normal. Untuk dasar pembahasannya, saya akan membahas apa itu vaksinasi. Nah, vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap sesuatu penyakit. Berkaitan dengan pandemi ini, ada 4 tujuan vaksinasi untuk COVID-19. Yang pertama adalah mengurangi penularan COVID-19. Kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Ketiga, mencapai herd immunity. Terakhir, melindungi masyarakat agar tetap produktif. Dan meskipun telah divaksinasi, bukan berarti seseorang dapat mengabaikan untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah ada. Tetap menjaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan 3M. Definisi masalah. Pandemi COVID-19 ini muncul pada awal semester 2020 di Indonesia, mengakibatkan banyak kerugian bagi masyarakat di berbagai bidang. Tak hanya di Indonesia saja, negara-negara lain di seluruh dunia juga terkena dampak dari COVID-19 ini. Karena masih tergolong virus baru, membuat penanganannya tergolong lamban dan memaksa sebagian besar aktivitas di banyak negara dihentikan. Oleh sebab itu, para ahli di negara-negara maju mulai mengembangkan vaksin yang mereka ampuh untuk mengurangi penyebaran secara global. Data penting yang dapat digunakan. Data jumlah masyarakat yang telah divaksin dapat digunakan sebagai media penelitian sementara. Sudah seberapa banyak masyarakat yang ada di Indonesia telah menerima vaksinasi COVID-19. Pada lingkup riset di Indonesia sendiri sudah menerapkan data survei indikator politik atau IP Indonesia dan juga menggunakan Center for Strategic and International Studies atau CSIS dalam pendataan masyarakat mengenai vaksin ini. Juga ada sensus Badan Pusat Statistik atau BPS. Di sini ada ringkasan dosis vaksinasi sudah diberikan ke 9,7 juta jiwa. Ini hanya 3,2 juta aja yang sudah menerima vaksinasi secara lengkap, atau hanya 1%, 1,11% dari populasi di Indonesia. Nah, untuk hasilnya sendiri, BPS mendefinisikan milenial sebagai mereka yang lahir pada tahun 81 hingga 96. Usia mereka rata-rata 24 hingga 39 tahun. Sementara untuk generasi Z disebut lahir pada tahun 97 hingga 2001. Yang usianya rata-rata 8 hingga 23 tahun. Di antara kaum muda, proporsi generasi Z mencapai 28%. Banyak dari mereka termasuk usia produktif yang pergerakannya tinggi. Dalam konteks pandemi virus corona ini, berarti mereka adalah kelompok yang paling beresiko untuk terpapar virus corona. Center for Strategic and International Studies atau CSIS yang menggelar survei terhadap 800 responden di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta pada tanggal 13 hingga 18 melaporkan bahwa anak-anak muda berusia 17 hingga 22 tahun kurang percaya atau tidak percaya pada kemanjuran vaksinasi. Dan untuk data survei indikator politik Indonesia terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dari seluruh Indonesia pada tanggal 1 hingga 3 Februari 2021 mendapati hanya 45,1% dari kelompok usia 22 hingga 25 tahun yang bersedia untuk divaksinasi. Nah, kesimpulannya hasil survei ini dapat masih banyak masyarakat terutama golongan muda enggan untuk melakukan vaksinasi sesuai anjuran dari pemerintah. Hal ini membuat susahnya menganalisa
apakah efektif atau tidaknya vaksinasi yang digunakan. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui respon masyarakat mengenai aturan pemberian vaksinasi di era pandemi, untuk mengetahui manfaat apa yang bisa didapatkan setelah melakukan vaksinasi COVID-19, juga untuk mengetahui apa vaksinasi dapat memberikan dampak positif yang lebih dari hanya sekedar melakukan protokol 3M di berbagai daerah. Untuk hipotesisnya, perlu adanya dorongan atau penyuluhan mengenai manfaat vaksinasi COVID-19. Penyebaran COVID-19 tentunya bisa di media apa saja, sehingga masyarakat cepat bertambah yang terpapar virus. Dengan vaksinasi COVID, maka penyebaran virus bisa terhambat dan era pandemik bisa berlalu lebih cepat. Nah, untuk pernyataan masalah, apakah sudah seberapa paham masyarakat tahu tentang vaksinasi COVID-19 ini? Seberapa banyak masyarakat menerima vaksinasi yang dikampanyekan oleh pemerintah? Apa pendorong kaum muda di masyarakat melakukan gerakan anti vaksin atau menolak vaksinasi? Apakah setelah divaksin seseorang sudah benar-benar dinyatakan terbebas dari virus corona? Nah, ini sumber materi yang saya baca atau saya lihat untuk membuat pernyataan-pernyataan pada analisa kali ini. Berdasarkan sumber-sumber materi yang sudah saya baca, saya bisa menarik kesimpulan mengenai pengaruh vaksinasi terhadap reaksi masyarakat di Indonesia, di mana dalam penerapan vaksinasi COVID-19 ini masih banyak kendala dari masyarakat sendiri. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat masih meragukan efektivitas dari obat yang dipakai, serta memikirkan isu mengenai efek samping dari penggunaan vaksinasi COVID-19. Asumsi penolakan masyarakat mungkin dikarenakan banyak isu-isu miring yang banyak beredar di masyarakat melalui media sosial. Di sini bisa memungkinkan efek sampingnya apa, jadi apa. Terus masyarakat cenderung menyukai pengobatan herbal menggunakan jamu atau rempah-rempah lain sebagai pencegah penyebaran COVID-19. Masih ada beberapa hal yang belum diketahui mengenai apa saja efek samping dari vaksinasi. Ini dikarenakan untuk jumlah vaksin di Indonesia sendiri tidak hanya satu jenis, tapi ada 7 jenis. Ini yang membuat masyarakat enggan untuk divaksin. Nah, untuk hipotesisnya, untuk melakukan efektivitas vaksinasi COVID-19 ini kemungkinan akan terlihat apabila vaksinasi sudah mencapai 40% jumlah masyarakat di Indonesia. Itu baru terlihat apakah penyebaran COVID-19 ini bisa terhambat atau enggak, terutama untuk daerah perkotaan besar di mana sangat ramai dan padat. Vaksinasi ini bisa memberikan dampak positif juga pada seorang yang telah melakukan vaksinasi lengkap. Hal ini dilihat karena kepercayaan dirinya akan meningkat sehingga imun juga terjaga. Peraturan pemerintah mengenai pemberian vaksinasi mungkin dapat dikurangi. Dikurangi ini tidak terlalu bersifat memaksa ya maksudnya. Hal ini juga agar masyarakat tidak merasa ada pemaksaan dalam mengambil keputusan antara mau divaksin atau enggak. Penerapan 3M masyarakat masih cukup efektif sebagai penghambat penyebaran virus, namun juga harus tetap diperketat. Mungkin itu saja pembahasan metode penelitian untuk analisa efektivitas vaksinasi di era new normal sekarang. Untuk kekurangannya mohon dimaklumi.